إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Tidak ada satu ungkapan yang patut kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, pada hari yang cerah ini, pada hari yang insyaallah dicurahkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan takbir, tahlil dan tahmid. Dan dengan keimanan kita mampu melaksanakan berbagai macam kegiatan dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana wasilah beliaulah kita berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam kita sampaikan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para guru-guru kita, pada ustaz-ustaz kita, di mana mereka menjadi wasilah sampainya risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita ada di dalam dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan selama 1 bulan 29 hari tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala melalui syahrul Ramadan, syahrul yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam materi tarbiyah, baik tarbiyah jasad, tarbiyah mal, ataupun tarbiyatun nafs, dengan saumnya, dengan tarawihnya, dengan tilawahnya, dengan i'tikafnya, dengan zakatnya dan lain sebagainya. Itu semua untuk membentuk kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Segala kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik mahdhu ataupun yang luar mahdhu, baik yang sunnah ataupun yang wajib, yang kita lakukan setiap hari, setiap seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, itu adalah bukti dari ketakwaan kita. Salat kita bukti dari ketakwaan kita. Saum kita bukti dari ketakwaan kita. Zakat, sedekah kita bukti dari ketakwaan kita. Dan juga yang lainnya. Pada hakikatnya, hidup ini adalah perjuangan untuk mencari sebuah hakikat, sebuah status, sebuah gelar, yaitu ketakwaan. Dan itu nanti akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan diujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia kita berjuang hanya untuk mencari derajat yang namanya takwa, dimanapun dan kapanpun.
Dengan apapun, dengan fisik kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, kita berjuang supaya di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di saat sakaratul maut, di saat sebelum nyawa keluar dari kita, kita ridho dengan risalah Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita ridho dengan Al-Qur'an, kita ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu mati sebelum kamu berserah diri. Nauzubillah. Manakala kita sebelum detik-detik kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ridho, kita menolak risalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui Allah sebagai Rabb kita, Rasul sebagai uswah kita. Tapi hadirin yang berbahagia, amalia fisik itu adalah salah satu amal yang akan diterima oleh Subhanahu wa taala dari 3 dimensi. Dimensi fisik termasuk harta benda, dimensi sosial, dan dimensi jiwa kita. Untuk dimensi fisik, insya Allah kita semua umat Islam secara keseluruhan 90% mampu melaksanakan. Syahadat mampu, sholat mampu, saum mampu, zakat mampu, umrah mampu, haji mampu. Siapapun. Bahkan hari yang berbahagia, bukan hanya kita, nonis saja, nonis mampu melaksanakan kegiatan amalia Islam secara fisik mampu. Coba hari yang berbahagia kalau kita perhatikan siapa yang banyak menyumbang takjil untuk kepentingan umat Islam di dalam Ramadan. Mereka ada tuh di Jakarta Utara, udah tradisi. Di Kelenteng mereka itu jelas bukan orang muslim, jelas bukan saudara seiman kita, tapi setiap buka mereka bisa menyediakan ratusan takjil. Untuk siapa? Untuk siapa saja. Untuk yang saum ataupun yang tidak saum, nggak ada kriterianya, nggak ada syaratnya. Yang penting disediakan, luar biasa. Ini secara fisik. Jangan dikira yang melakukan saum ini adalah kita doang. Orang yang non-Islam pun, mereka dengan akalnya mengatakan bahwa dengan penelitiannya dari kesehatan, dari kedokteran, bahwa amalia saum itu bisa membuat kesehatan. Dan itu sesuai dengan naluri alam. Ternyata penelitian mereka itu, saum-saum dilakukan oleh alam termasuk binatang dan sebagainya, mereka melakukan saum itu dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Mereka melakukan seperti itu. Apalagi nanti di Idul Kurban, hari yang berbahagia kita, satu kambing itu cuma bisa memaksakan. Tapi lihat mereka yang mungkin setiap hari jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, tapi di saat Idul Kurban mereka ratusan sapi disumbang kepada umat Islam. Itu secara fisik. Nah, pertanyaan kita ada yang berbagai, bagaimana apa mereka itu membuktikan ketakwaan? Jelas kita jawab tidak. Kita yang sedikit, kita yang seadanya, kita yang semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka hadirin yang berbahagia, sehebat apapun sumbangan mereka, sehebat apapun pertolongan mereka, habitat a'mal, sia-sia amal mereka. Ada 2 dimensi yang harus kita lakukan, yaitu ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu hadis yang berbagi, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus mampu membuahkan menjadi sebuah ketentraman untuk lingkungan. Apa kita sholat kita sudah bisa menentramkan lingkungan? Apakah zakat sedekah kita sudah bisa menentramkan lingkungan? Atau umroh kita, haji kita yang setiap tahun kita lakukan sudah
bisa menenteramkan lingkungan, tidak mengecewakan saudara, tidak menzalimi saudara, tidak menyakiti saudara. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh Rasulullah SAW, atadruna al-muflis, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflis fina la dirhama wala mata'a. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu di antara kita, menurut kami adalah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya harta, dan tidak punya kehidupan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menjawab? Al-muflis yati yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa zakatin dan lain sebagainya. Orang muflis itu orang itu datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam pahala salat, tentu dia rajin salat. Pahala zakat, tentu dia rajin zakat. Pahala sedekah, tentu rajin sedekah. Tapi apa yang terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bangkrut. Sebelum divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai orang yang banyak pahalanya, datang orang-orang menuntut kepada dia, ya Allah, betul dia rajin sholat, rajin sedekah dan sebagainya, tapi saya sering disakiti oleh dia. Betul begitu? Kalau begitu ambil pahalanya, diambil kasih ke orang tersebut. Pergi orang itu, berkurang tuh pahalanya. Datang lagi orang tersebut, ya Rob, betul dia rajin dulu ibadah kepadamu, tapi saya kecewa dengan dia. Betul saya selalu disumbang, tapi hati kecewa. Kalau nggak karena butuh mah ya nggak diterima. Betul begitu? Ambil pahala dia, dikasih. Terus ada yang sampai habis pahalanya. Tapi yang menuntut, masih ada yang menuntut. Ya Rob, saya juga begitu. Oh begitu. Kalau begitu, mana kesalahan kamu, mana dosa kamu, kasih ke dia. Akhirnya dikasihkan ke orang dia, sudah pahalanya habis, kemudian juga dapat dosa dia orang yang menuntut. Turiha fi jannah, lempar ke neraka. Ini hadis yang berbahagia menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan secara fisik tapi tidak membuat ketentraman lingkungan, ini pun akan membuat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini adalah dimensi jiwa, di mana kita melakukannya itu semua, sudah kita melakukan ibadah bagus, kemudian juga sosialnya bagus, tapi ada satu, bahwa dasar dari melakukan itu semua ada karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada siapa-siapa. Sehingga dari rasa takut ini dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang taat kepada seseorang karena dia takut kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut punya kekuasaan. Kenapa taat? Karena dia yang menentukan gaji. Kenapa taat? Karena dia yang menentukan jabatan dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, kenapa taat? Karena saya takut dibunuh, takut ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut taat kepada orang tersebut. Nah, hadirin yang berbahagia, banyak orang yang takut kepada seseorang, dia mengatakan salah padahal benar, mengatakan benar pada salah. Kenapa begitu? Karena dia takut jabatannya dicopot, takut uangnya diambil, takut tidak diberikan gaji. Padahal kalau kita lihat tadi yang berbahagia, Allah itu yang punya kuasa, Allah yang berikan gaji, Allah yang memberikan segala-galanya fasilitasnya. Napas kita pada saat itu dari detik ke detik siapa? Allahu Akbar, Allah yang ngasih. Baju kita yang sedang dipakai yang bagus-bagus, yang mahal, siapa yang ngasih? Allahu Akbar. Dompet kita yang banyaknya uang itu siapa yang ngasih? Allahu Akbar.
Sehingga dengan demikian yang berbahagia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu yang lebih dari itu. Bisa jadi hadirin yang berbahagia kita menentang kepada orang dan kita dipecat dari kerjaan tersebut. Tapi lihat, dunia ini luas punya Allah. Dipecat dari perusahaan ini, Allah akan kasih perusahaan ini. Allah akan kasih perusahaan ini. Itu seperti itu. Kemanapun Allah yang punya. Makanya pantas Allah mengatakan orang yang syirik, durhaka kalau takut dalam kehidupan bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takut ini hari yang berbahagia, membuat kita ini akan selalu hati-hati. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai sahabatku Ubay, apa yang disebut takwa? Kata Ubay bin Ka'ab malah balik nanya, wahai sahabatku Umar, coba jawab bagaimana yang akan kau lakukan bila mana kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Umar bin Khattab menjawab, tentu saya akan hati-hati. Nah, itulah takwa. Dalam jiwa kita, kalau kita hati-hati dalam melakukan amal, hati-hati takut nggak diterima, hati-hati takut tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bukan hanya melakukan amal, tapi ada perasaan hati-hati. Inilah ketakwaan dalam diri kita. Orang ikut-ikut pada masalah, pada orang tersebut menuju neraka. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh para orientalis. Mereka nggak punya dasar takut kepada Allah, tapi justru amal mereka untuk menghancurkan Islam. Mereka sholat untuk menghancurkan sholat, mereka saum untuk menghancurkan saum, mereka sedekah untuk menghancurkan sedekah, mereka masuk Islam untuk merusak Islam. Hati-hati, nggak sembarang melakukan. Sholat ini harus hati-hati, nggak sembarang mengadakan. Harus pertama sesuai nggak? Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sunnahnya itu di mana? Di jalanan yang berbentuk ini salah satu bentuk dari lapangan terbuka. Apa semua harus di lapangan? Tidak, di masjid. Di masjid, jadi ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Allah akan tutupnya kita termasuk ini. Justru ini tuntutan dari Rasulullah SAW, bukan di masjid. Yang kedua, ada yang berubah, kira-kira kita melakukan ibadah ini menenteramkan kali lingkungan. Kalau membuat sebuah kesalahan, membuat keonaran, membuat kekecewaan, membuat ketidaktentraman, ini harus diperhatikan. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa hati-hati, kita akan seperti itu. Hati-hati. Melakukan apa sesuai dengan sunnah. Kita udah buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang duit, dan sebagainya. Kira-kira haji ini sesuai nggak dengan sunnah? Buang-buang waktu 10-40 hari. Berapa juta? Sekarang itu 93 juta. Kalau yang pribadi langsung ke sana 400 juta langsung terbang, 400 juta. Kalau yang nunggu 93 juta, berapa nunggunya? 28 tahun. Bapak sekarang daftar haji, nanti 28 tahun baru kedaftar. Baru kepanggil. Tapi ada yang berubahnya apa-apa, jangan ukur umur. Tapi ngukurnya apa? Ketika kita daftar, itulah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nggak sampai urusan Allah Subhanahu, tapi dengan menabungnya itu adalah tanda niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Hadirin ikhwati iman, jamaah hadirat itu rahimakumullah. Yang terakhir, ada sebuah kisah. Kisah ini menunjukkan betapa orang-orang yang takwa kepada Allah, dia takut kepada Allah dan dia hati-hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Sabit bin Zuhra, di daerah Irak.
Ini orang soleh, pemuda. Dia kerjaannya dakwah ke sana kemari. Satu saat tadi yang berbahagia ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala, diterik matahari, dia lapar. Dia menyusuri kalinya bersih. Tiba-tiba itu di kali itu datanglah sebuah apel. Sebuah apel, dia lirik langsung spontan diambil karena dorongan lapar. Inilah kemanusiaan. Satu saat akan melakukan kesalahan insan wa hal khata wa nisyan. Dia ambil dan langsung dia makan. Baru satu gigitan, baru timbul hanifnya dia sebagai orang soleh. Setelah dimakan, apa yang terjadi? Langsung dia menyesat, langsung dijauhkan. Ini bukan milik saya. Ini bukan milik saya, walaupun nyamperin. Apa yang terjadi? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimakan itu haknya tidak halal, kemudian menyebabkan dia masuk neraka. Apa yang dia lakukan? Dicari hari yang berbaik siapa pemilik ini. Bukan minta yang sisanya, bukan, tapi minta izin dihalalkan yang sudah dimakan cuma satu gigitan. Ditelusuri itu kali kemana nih ujungnya? Akhirnya ada sebuah kebun apel. Dilihat kok sama. Akhirnya datang ke sana, ada perempuan yang sedang menjaga kebun itu. Kemudian dia datang. Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, apakah betul ini apel yang dari sini? Dilihat, iya kebetulan memang suka jatuh ke sana. Enggak, saya mau minta dihalalkan yang telah saya makan. Kata perempuan tersebut, waduh, ini bukan punya saya, punya bapak saya. Harus izinnya dari bapak. Nah, ini hadis yang berbahagia. Ini jangan sembarang nih anak nih. Kalau punya bapak jangan diakui. Jangan diakui ini punya saya, mau yang sembarang aja temennya make dan lain sebagainya. Punya bapak, punya ibu. Malah hadis yang berbahagia. Yang punya bapak-bapak, artinya punya orang tua. Yang ini mah terbalik. Kita punya barang, pelit kepada orang tua. Yang punya orang tua, diambil sama dia. Astagfirullah, ini ada durhaka kepada orang tua. Pada kata Rasulullah SAW apa? Milik anak itu, milik juga orang tua. Ini artinya yang berbahagia. Jangan pelit kepada orang tua. Akhirnya orang tersebut tadinya yang berbahagia datang kepada orang tuanya. Dan orang tuanya bilang, boleh, saya akan halalkan, tapi kamu harus mau menikahi anak saya. Langsung spontan dia gembira, betul begitu, iya, nggak apa-apalah. Yang penting saya dihalalkan, tapi itu tujuan dihalalkan. Saya minta dihalalkan satu cicipan, tapi justru dikasih yang lebih bagus. Tapi maaf dek ya, anak saya ini buta, anak saya ini tuli, anak saya ini lumpuh. Aduh, bagaimana ya, coba bayangkan bapak-bapak, ini terutama oleh pemuda yang belum nikah nih, ya, buta, tuli, lumpuh, aduh, apa yang mau diambil ya? Tapi hadis yang berbahagia, takwa kepada Allah lebih besar, takut kepada Allah lebih besar, akhirnya diterima, akhirnya dihalalkan, alhamdulillah, akhirnya nikah tanpa dilihat, karena begitu, syariatnya sama Rasul juga begitu. Ya, perempuannya itu di kamar, dia dengan orang tuanya bernikah. Setelah halal, akhirnya adalah malam pertama pengantin. Setelah itu, dia di sisi lain, aduh, saya punya istri yang buta, kemudian juga tuli ini. Deg-degan, tapi sisi lain, alhamdulillah setelah dihalalkan, akan jauh dari neraka. Setelah itu datang istrinya, kok bisa jalan? Istrinya bisa jalan, oh, tadi kan lupa, Pak, ini bukan. Setelah itu apa dibuka, ininya apa, tutup mukanya. Loh, kok matanya indah? Kemudian juga tidak tuli. Akhirnya ditanya penasaran, wahai, ayah Anda apakah betul ini? Ya itulah istri kamu, kenapa disebut buta? Dia buta karena belum pernah melihat yang maksiat. Dia tuli, belum pernah dengar yang maksiat. Dan dia lumpuh, belum pernah kakinya melangkah ke tempat maksiat. Itulah anak saya. Alhamdulillah. Inilah yang disebut Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik di dunia dan baik di akhirat.
Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita selepas dari Ramadan ini kita buktikan dimensi ketakwaan itu, satu dimensi fisik, dua dimensi hati, dan tiga dimensi sosial. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya saja Allah akan menerima amal-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Demikianlah hadirin yang berbahagia yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dalam manfaat faedahnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi para hadirin. Bila ada kata-kata dan pembahasan yang kurang, saya mohon maaf, dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah khutbah ini kita tutup dengan beberapa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyahu minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimina mustadafina minal mu'minina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma sabit imanahum wa anzil sakinah ala qulubihim wa hifzhufahum. Allahumma damir Yahuda wa Israel wa farik jama'ahum. Allahumma ashdud watataka ala adaidin minal kafirin wa zalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa li dzikrillahi akbar. Eid Sa'id wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum.